Materi IPA kelas 8 semester 2. Transportasi pada tubuh makhluk hidup. Kali ini kita akan melihat gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Ya, itu bisa jadi penyakit ataupun juga kelainan pada sistem peredaran darah. Yuk kita sama-sama belajar ya. Pertama adalah gangguan pada komponen darah. Jadi pada komponen darah, entah itu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, ya itu bisa terjadi gangguan. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama anemia. Ya, anemia itu adalah penyakit kurang darah. Nah, penyakit ini terjadi pada sel darah merah. Ya, kurang darah terjadi karena kandungan hemoglobin Hb pada sel darah merah rendah atau berkurang. Ya, ini jadi dikatakan penyakit kurang darah. Ya, orang kalau kurang darah itu ya cepat pusing, cepat lelah ya. Kedua, leukemia. Nah, ini kalian mungkin pernah mendengar atau sering mendengar. Ya, leukemia juga dikenal dengan sebutan kanker darah. Ya, kanker darah ya. Nah, penyakit ini disebabkan karena kelebihan produksi sel darah putih. Ya, kelebihan produksi sel darah putih jumlahnya tidak normal. Ya, dia lebih banyak daripada sel darah merah. Ya, sehingga sel darah putih itu akan menekan dan memakan sel darah merah eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Ya, itu leukemia ya, berbahaya. Selanjutnya, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang disebabkan oleh faktor genetika, ya ini faktor keturunan hemofilia. Ya. Nah, hemofilia ini menyebabkan darah sulit membeku. Ya, darahnya susah membeku. Jadi kalau luka itu ya susah membeku. Ya. Nah, yang berikutnya lagi yaitu gangguan pada komponen darah adalah talasemia. Talasemia disebabkan karena kelainan pada hemoglobin, sehingga kemampuan sel darah merah mengangkut oksigen akan berkurang. Nah, jadi harusnya itu mengangkut oksigennya itu jadi berkurang, sehingga sel-sel dan juga jaringan pada tubuh manusia itu kekurangan oksigen, yaitu talasemia. Terakhir, AIDS acquired immune deficiency syndrome. Ya, kamu pasti pernah dengar lah AIDS ya. Nah, HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, jadi dia menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga kalau ada penyakit masuk, tubuh kita tidak bisa melawan itu. Ya, tidak bisa menahan itu. Ya, kekebalan tubuh kita menurun drastis. Nah, itu kalau sudah sampai pada level tertentu akan menyebabkan penyakit AIDS. Ya, jadi tubuh kita rentan sekali, ya, mudah sekali terkena penyakit. Nah, virus HIV merusak sel darah putih. Ya, itu dia ya. Pelindungan tubuh kita itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih dirusak oleh HIV. Ya, mengakibatkan sistem kekebalan tubuh menurun, menyebabkan tubuh susah melawan infeksi. Ya, jadi mudah terserang penyakit. Sekarang kita lihat gangguan pada peredaran darah. Ya, ini peredaran darah ya. Yang pertama, jantung koroner. Nah, jantung koroner itu terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung. Jadi yang dari paru-paru itu tidak berhasil masuk ke jantung
karena ada plak pada arteri koroner. Ya, jadi ada plaknya ya. Itu menyebabkan terhambat ya, terhambat. Nah, itu jantung koroner ya. Berikutnya adalah varises. Ya, varises itu merupakan pembesaran pembuluh darah vena. Biasanya menyerang bagian kaki. Ya, itu kalau kaki itu keluar pembuluh darahnya ya biru, biasanya warnanya biru atau gelap ya, kehitaman. Nah, itu namanya varises. Nah, varises terjadi karena penumpukan darah pada pembuluh darah di kaki sehingga terjadi pembengkakan pembuluh darah vena. Ya, itu bisa berbahaya juga ya. Selanjutnya hipertensi. Ya, hipertensi penyakit tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi. Ya, ini biasa ya dipicu ya itu ya banyak stres ya, juga banyak makan garam ya, hipertensi ya, itu berbahaya jika terlalu tinggi ya tekanan darah kita, ya itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah, kalau pembuluh darah pecah ya itu kalau sampai di otak ya bisa stroke atau meninggal ya. Nah, lawannya hipertensi adalah hipotensi. Hipotensi disebut juga sebagai tekanan darah rendah. Nah, tekanan darah rendah ini juga bahaya ya. Jika terlalu rendah, kondisi tersebut bisa menyebabkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya seperti ginjal menjadi terhambat atau berkurang. Nah, jadi cepat lelah, cepat mengantuk ya. Nah, bisa pusing kepalanya. Ya, itu tekanan darah rendah. Ya, sama-sama berbahaya ya. Hipertensi bahaya, hipotensi juga bahaya ya. Stroke ya. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Nah, ini stroke ya, bahaya ya. Stroke terjadi apabila pembuluh darah otak mengalami penyumbatan atau pecah. Ya, penyumbatan atau pecah. Akibatnya sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen yang diperlukan sehingga mengalami kematian sel atau jaringan. Ya, jadi kalau terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak, maka orang ya yang terkena stroke itu tidak bisa menggerakkan sebagian bagian tubuhnya ya. Nah, kalau sampai pecah ya bisa terjadi meninggal orang tersebut ya, berbahaya stroke ya. Nah, tadi kita sudah melihat gangguan pada sistem peredaran darah ya, berbahaya bagi tubuh kita ya, serem juga ya lihatnya. Ada kanker darah ya, ada juga penyakit jantung dan seterusnya, stroke ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjaga tetap sehat ya sistem peredaran darah kita? Yang pertama, memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Ya, maksudnya ini bagi sistem peredaran darah kita ya. Nutrisi yang penting bagi darah apa saja sih? Ya, ada 5. Ya, asam folat, asam lemak omega 3, arginin, serat, dan zat besi. Ya, nanti kamu cari ya, ini fungsinya masing-masing untuk apa, kegunaannya untuk apa. Ya. Selanjutnya, menghindari makanan yang mengandung banyak garam dan gula. Ya. Nah, itu bahaya ya, banyak garam, ya itu bisa hipertensi. Ya, gula ini juga bisa memicu ya itu sulit untuk terjadi pembekuan darah. Ya, itu kalau sudah diabetes. Ya. Melakukan olahraga secara teratur. Ya, itu supaya sirkulasi darah kita sehat, jantung kita sehat. Ya, menghindari konsumsi alkohol, ya, jauhi rokok, ya itu berhubungan dengan paru-paru, ya, alkohol juga dengan jantung, ya, membatasi asupan lemak, ya, supaya tidak terjadi penumpukan pada pembuluh darah, ya, penyempitan, ya, penumpukan pada pembuluh darah.
ya, mencari informasi tentang kesehatan darah dan juga rutin mengikuti kegiatan donor darah ya bagi yang diizinkan. Kalau hipotensi jangan donor darah karena nanti darahnya justru makin berkurang ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah dapat dibagi menjadi gangguan pada komponen darah dan juga gangguan pada bagian peredaran darah. Yang kedua, dengan menjaga tubuh kita tetap sehat, sebenarnya kita sudah mencegah gangguan pada sistem peredaran darah ya, mencegah sebagian. Ya, kalau yang sudah faktor genetika itu juga sebenarnya bisa dicegah supaya tidak keluar ya, tidak sampai membahayakan tubuh kita ya. Sekarang kita melihat eksplorasi mandiri. Ya, yang pertama, carilah masing-masing 3 gangguan pada komponen darah manusia. Ya, jadi plasma darah 3 gangguan, sel darah merah 3, sel darah putih 3, dan keping darah juga 3 gangguan. Ya, nah terus juga berikan keterangan gangguan apa itu. Ya. Eksplorasi mandiri yang berikutnya, jelaskan kegunaan dari nutrisi-nutrisi berikut bagi sistem peredaran darah manusia yang tadi ya disebutkan ya, asam folat, asam lemak omega 3, arginin, serat, dan zat besi. Ya, itu masing-masing kegunaannya apa buat sistem peredaran darah. Ya, kamu cari dan catat ya, catat kegunaannya. Oke. Ya, selamat belajar. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!